Pada suatu malam yang dingin dan sunyi di sebuah kampung terpencil, hiduplah dua sahabat, Amil dan Sam, yang baru saja menyewa sebuah rumah tua milik Pak Haji Sulaiman. Rumah itu terletak di tepi hutan, dan menurut cerita penduduk setempat, rumah itu sudah lama tidak dihuni. Amil dan Sam yang baru menamatkan pengajian mereka memutuskan untuk tinggal bersama di rumah itu sementara mencari pekerjaan di kota berdekatan. Rumah itu besar dan agak usang, tapi masih kukuh dan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Pada malam pertama mereka di rumah itu, segala sesuatu berjalan lancar. Mereka menghabiskan waktu dengan menonton televisi dan berbual tentang masa depan. Namun, saat jam menunjukkan pukul 12 tengah malam, suasana tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, terdengar ketukan lembut pada jendela kamar Amil. Ketukan itu pelan namun jelas, seolah-olah ada yang ingin masuk. Amil, yang sedang membaca buku, mengangkat kepala dan mendengarkan dengan teliti. Dia mengira mungkin itu angin atau ranting pohon yang menyentuh jendela karena cuaca di luar agak berangin malam itu. Namun, ketukan itu terus berlanjut. Kali ini, lebih keras dan mendesak. Amil merasa bulu tengkuknya meremang. Dia berbisik memanggil Sam yang kamar tidurnya bersebelahan. "Sam, kau dengar itu? Ada yang ketuk jendela," bisik Amil dengan suara gemetar. Sam yang sudah setengah tertidur terbangun dan mendengarkan dengan serius. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih kuat dan teratur. Mereka berdua menatap satu sama lain dalam kebingungan dan ketakutan. Dengan berani, mereka berdua bangkit dan mendekati jendela. Amil dengan perlahan membuka tirai. Apa yang terlihat membuat kedua sahabat itu terpaku. Di luar jendela, dalam kegelapan malam, terlihat sosok wanita tua berambut putih, mata cekung, dan kulit pucat, menatap masuk dengan tatapan kosong. Amil dan Sam terpekik dan mundur ke belakang. Ketika mereka mengumpulkan keberanian untuk melihat sekali lagi, sosok itu telah hilang. Hanya angin malam yang berhembus lembut, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, dengan perasaan yang masih tidak menentu, mereka mendatangi Pak Haji Sulaiman untuk menanyakan tentang sejarah rumah tersebut. Pak Haji menghela nafas panjang sebelum menceritakan kisah lama rumah tersebut. Rumah ini pernah dihuni oleh seorang janda tua bernama Mak Cik Salmah. Dia hidup sebatang kara dan sering dituduh melakukan sihir oleh penduduk kampung karena kebiasaannya yang aneh dan menyendiri. Suatu hari, dia ditemukan meninggal secara misterius di kamar yang kini menjadi kamar Amil. Sejak itu, ada yang mengatakan bahwa rohnya tidak pernah tenang dan sering merayau di sekitar rumah ini, cerita Pak Haji dengan nada serius. Mendengar cerita itu, Amil dan Sam menjadi semakin gelisah. Mereka memutuskan untuk tidak menghiraukan apa yang terjadi dan mencoba untuk tidak takut. Namun, setiap malam, ketukan itu terus berlanjut. Kadang-kadang lembut, kadang-kadang keras, seperti mendesak ingin memberitahu sesuatu. Setelah beberapa minggu penuh ketegangan, mereka mengundang seorang bomoh untuk melihat keadaan rumah tersebut. Bomoh itu melakukan beberapa ritus dan menyatakan bahwa ada roh yang belum tenang di rumah itu dan mencoba berkomunikasi. Amil dan Sam, yang sudah sangat terganggu dengan kejadian tersebut, meminta bomoh itu untuk membantu mereka mengusir roh tersebut. Setelah upacara panjang yang penuh dengan doa dan sesaji, rumah itu akhirnya terasa lebih tenang. Ketukan di jendela kamar berhenti, dan malam-malam berikutnya berlalu tanpa kejadian aneh. Amil dan Sam mulai merasa lebih tenang dan hidup mereka kembali normal. Mereka belajar bahwa kadang-kadang, misteri yang tidak terjawab dan takut kepada yang tidak diketahui bisa lebih menakutkan daripada menghadapi dan mengerti realitas yang ada. Mereka juga mengerti pentingnya menghormati memori dan cerita lama, terutama di tempat yang memiliki sejarah sepanjang rumah tua Pak Haji Sulaiman. Pada suatu hari yang mendung, Sudin dan Karim, dua sahabat yang tidak pernah lekang oleh waktu dan petualangan, memutuskan untuk menghabiskan masa lapang mereka di Taman Rekreasi Sungai Serai, sebuah taman yang terkenal dengan keindahan alamnya namun juga dengan kisah-kisah mistik yang seringkali menjadi bualan penduduk setempat. "Karim, kau dengar tak cerita pasal penampakan wanita berbaju putih di taman ni?" tanya Sudin sembari mereka berjalan memasuki pintu gerbang taman yang sudah sedikit lapuk. "Sudin, aku dengar cerita tuh dari Mak Cik Salmah tadi. Dia kata banyak yang sudah nampak, tapi aku rasa itu semua dongeng jawab Karim, tidak terlalu yakin. Mereka melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan indah taman itu, mendengarkan suara burung dan angin yang sepoi-sepoi. Namun, langit semakin kelam,
Mendung bertambah pekat seolah-olah alam sekitar turut merasakan sesuatu yang tidak kena. Sesampainya di sebuah bangku taman yang menghadap ke danau, mereka berdua duduk sambil melepas penat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan dari kejauhan, mereka melihat sosok wanita berbaju putih yang berdiri di tepi danau. Rambutnya panjang terurai, dan wajahnya tidak jelas terlihat karena tertutup oleh kabut. "Karim, itu dia," bisik Sudin dengan nafas yang tercekat. Karim yang pada mulanya skeptis, kini terpaku melihat sosok itu. Mereka berdua terpaku sejenak sebelum sosok tersebut menghilang begitu saja ketika sebuah kilat menyambar, diikuti dentuman guntur yang menggelegar. Dengan hati yang berdebar, mereka memutuskan untuk mendekati tempat di mana mereka melihat sosok itu terakhir kali. Setelah beberapa langkah, mereka menemukan sebuah kalung tergeletak di tanah, berdebu dan tertutupi dedaunan. "Karim, aku rasa kita perlu siasat nih. Kalung ini mungkin ada kaitannya dengan wanita itu," kata Sudin, semakin terbawa dalam misteri. Mereka lalu membawa kalung tersebut ke desa berhampiran untuk menanyakan kepada penduduk jika ada yang mengenali kalung tersebut. Penduduk desa yang lebih tua menyatakan bahwa kalung itu milik seorang wanita bernama Seri yang telah hilang beberapa tahun yang lalu di taman rekreasi itu. Mendengar itu, Sudin dan Karim menjadi lebih tertarik untuk mengungkap misteri ini. Mereka kembali ke taman, kali ini dengan beberapa orang penduduk desa yang juga penasaran dan ingin membantu. Malam itu, mereka menunggu di tempat yang sama, berharap akan mendapat lebih banyak petunjuk. Tepat tengah malam, sosok wanita itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Dengan segan, Sudin menghampirinya sambil memegang kalung itu. "Seri, ini kalungmu kan? Kami nak bantu, kami tak akan buat apa-apa yang buat kamu tak senang," kata Sudin dengan suara yang lembut. Sosok itu berhenti dan menoleh ke arah Sudin. Dengan mata yang sedih, ia mengangguk perlahan, lalu mendekati dan mengambil kalung tersebut dari tangan Sudin. Sesaat setelah itu, wanita tersebut memberikan senyuman yang menghangatkan sebelum akhirnya sosoknya perlahan-lahan menghilang ke dalam kabut malam. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi laporan penampakan di Taman Rekreasi Sungai Serai. Sudin dan Karim merasa lega sekaligus bangga karena telah membantu menghantarkan roh yang tersesat kembali ke tempat yang seharusnya. Kisah mereka berdua tersebar luas, dan Taman Rekreasi Sungai Serai menjadi lebih populer, tidak hanya sebagai tempat rekreasi tapi juga tempat yang penuh dengan cerita mistis yang telah terpecahkan. Meskipun malam itu membawa lebih banyak tanya daripada jawab, Sudin dan Karim tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Mereka tidak hanya mengungkap misteri tapi juga membebaskan satu jiwa yang telah lama tersiksa. Kisah ini menjadi bukti bahwa kadang, di balik cerita-cerita rakyat yang seram, terdapat hanya kesedihan dan keinginan untuk ditemukan serta dipahami.